Selamat pagi ya. Ini orderan yang mau yang masuk dulu, yang kita mau segera kirim. Jadi ini untuk Honda Freed Headlamp Cree XHP 50 second generation. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini yang menarik perhatian saya, ini di order untuk Alia dan Fogland Innova Reborn ya. Nah, Alianya kan tipe TRD mungkin ya, menggunakan proyektor halogen H11 dan ini ada buat Toyota Fortuner, kita mau menunggu datang pasang ya. Jadi belum datang. Tapi yang mau kita bahas adalah mengenai dua buah bolam ini. Sama-sama tipe H11 tetapi satu Cree XHP 50 second generation, satu lagi adalah tipe JL3. Nah, ini yang akan kita bahas dan ini yang akan kita bandingkan. Apa sih masing-masing kelemahan dan kelebihannya jika Anda membeli bohlam ini dipasang di sama-sama yang menggunakan proyektor halogen ya. Jadi kita akan membahas apa bedanya dan permasalahannya ya. Masing-masing sebenarnya bisa tergantung dari settingan dan kalibrasinya. Yang penting adalah Anda tahu barang yang Anda beli itu barang apa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada proyektor halogen ya. Halogen H11, jadi sama yang dipakai di Toyota Fortuner dan sama yang dipakai di Agya atau Alia ya, atau apa sih TRD lah pokoknya lah ya. Yang versi paling atas menggunakan proyektor halogen. Nah, bohlam ini sama-sama tipe H11 ya. Perbedaannya adalah ini satu warna. Satu warna ini bohlam dari Jeep Cree XHP 50 second generation 30 watt real. Ya, sama bohlam ini juga dari 30 watt real, tetapi bohlam ini bisa 3 warna, bisa putih 6000 Kelvin, bisa putih kuning 4300 Kelvin, bisa kuning 3000 Kelvin. Sedangkan kalau bohlam ini hanya satu warna, yaitu 5500 Kelvin ya. Nah, kita akan tesin dulu nyalanya. Kita kasih lihat dulu nyalanya. Jadi bohlam yang tipe versi ini itu bisa berubah warna ya. Bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda ya. Simple banget. Jadi pemasangan sangat PNP, bisa berubah warna. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah satu warna aja ya. Warnanya adalah 5500 Kelvin, warnanya putih ke kuning, masih tembus hujan. Seperti ini warnanya. Dan ini sama-sama 30 watt ya. Kita sambil melihat wattmeter adalah sama-sama 30 watt. Ini satu warna, ini 3 warna ya. Nah, kita di sini akan sekilas mengukur dia punya berapa sih lux-nya, power-nya, cahayanya. Watt-nya memang 30, berapa sih lux-nya ya. Nah, kita akan membandingkan sebentar. Nah, sebagai awal kita akan bandingkan dulu dengan halogen. Halogen itu sekitar 1100 lux lah kira-kira ya. Di berapa wattnya kita harus kasih lihat, di 60 watt, di 55 watt, atau di 65. Karena itu akan mempengaruhi hasil lux dari bohlam halogen. Karena kalau voltnya makin tinggi, wattnya makin gede. Ya, voltnya makin tinggi, wattnya makin gede. Nah, sekarang kita akan men-setting dulu. Nah, kita akan men-setting dia di 52 watt ya, di 12,6 ya. Kita akan kasih lihat hasil outputnya ini berapa. Sebentar, kita nyalakan dulu. Karena saya agak sulit untuk mengukur ya. Bukan mengukur, untuk men-setting dia punya power supply. Ya, kalau ini 52 watt sekitar 1000 ya. Nah, kita mestinya naikin lagi sedikit. Potensionya ini loh agak rusak nih. Jadi agak sulit untuk menyeting dia. Menyeting tegangan di power supply saya. Nah, kita setting di 13,8, jadi dia 60 watt. Nah, kalau di 60 watt itu terbaca sekitar 1150. Ya, 1200 lah taruh tuh di 60 watt ya, di 60 watt. 60 watt itu 1200 lux ya, 60 watt ya. Sedangkan bohlam ini 55 mestinya. Jadi boleh dibilang over. Nah, sekarang kita akan mencoba di bohlam ini ya, Cree XHP 50 second generation. Nah, ini menghasilkan berapa lux.
Nah, ini terbaca 4.100 sekian ya, hampir 4.200. Ini juga di 28,3 ya. Di 28,3 wattnya ya. Jadi ini di 30 watt kira-kira 4.100 sampai 4.200 tadi ya. Nah, sedangkan bohlam JL3 ini kita akan mengukur berapa dia luxnya. Nah, di bohlam JL3 ini terbaca 4.500, 4.600. 4.500 lah ya. Luxnya di wattnya di 33 ya. Di 33 watt 4.400 sekian ya. Nah, jadi pertanyaannya lebih terang mana ya Anda bisa simpulkan sendiri masing-masing ya. Tapi yang pasti adalah perbandingan dengan halogen bohlam ini udah pasti lebih terang. Jadi ini kira-kira terangnya 3 kali yang tipe Cree ini ya. Kalau yang tipe JL3 memang 3,5 kali lebih terang ya, lebih terang. Lebih terang, dia bisa 3 warna, dia unggul. Tetapi kalau Anda mau memilih bohlam yang heavy duty, bisa diajak kerja berat, lifetime panjang, bisa diservis ya Anda pilih ini. Tapi kalau Anda mau mengutamakan terang, Anda bisa pilih ini. Dan ini keunggul 3 warna, tetapi bohlam ini nggak bisa diservis. Dan bohlam ini sebenarnya saya lebih prefer buat fog lamp, bukan buat headlamp. Anda mau buat headlamp bisa, tetapi Anda harus bilang ke saya, karena saya akan membuat satu garis panduan dan akan menyeting dia untuk headlamp seperti itu, bukan untuk fog lamp ya. Karena ada sedikit bagian yang dipapas di bagian kaki sedikit aja ya, karena ada tujuannya ya. Nah, ini perbedaan dari dua buah bohlam ini ya, XHP 50 second generation dengan JL3 ya. Kalau ini JL3. Nah, kita akan jabarkan apa sih keunggulan dari bohlam ini. Watt dan luxnya harus gede kalau bohlam itu bagus. Nah, wattnya kan sudah saya tunjukkan 30 watt. Luxnya juga saya sudah tunjukkan 3 kali, kira-kira 3 sampai 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Anda tinggal hitung sendiri. Saya tidak untuk bermain curang. Saya untuk mengedukasi Anda, untuk memberi pemahaman kepada Anda, begitulah cara mengukur keterangan bohlam. Perbandingannya berapa kali dengan halogen standar. Nah, syarat kedua adalah harus stabil. Kenapa sih si Jungki cuma main di 30 watt sedangkan bohlam-bohlam di pasaran sudah 40 watt, 55 watt, 65 watt, udah 75 watt. Begini loh, di tahun 2021 ini kira-kira LED itu idealnya atau basicnya itu ya di sekitar 30 gitu loh. Mungkin nanti di 2024, mungkin di 2025 40 watt. Sama seperti chip Snapdragon atau Helio. Ya di tahunnya memang kalau G85 ya G85, semua merek menggunakan tipe itu. Misalnya Oppo pakai G85 juga, atau si Samsung pakai G85 juga. Jadi memang di tahunnya itu ya prosesor itu yang oke. Atau chipset itu, GPU itu yang di tahunnya itu. Jadi makanya semua pabrikan handphone pakai tipe itu, Snapdragon 720G misalnya. Ya, semua handphone pakai itu. Nanti tahun depan keluar lagi chipset baru pakai gitu ya. Nah, sama dengan LED ini ya. Memang di tahun 2021 itu idealnya di 30 ya. Nah, makanya kenapa banyak LED di pasaran ngedrop. Dia awal wattnya gede memang, tetapi setelah dinyalakan dia langsamnya cuma di 30, idle-nya di 30 ya. Memang kekuatannya di 30 gitu loh. Ya. Ada yang bilang karena panas dia ngedrop ya. Kalau alasan panas dia ngedrop, ya berarti tidak cocok di Indonesia karena di Indonesia negara panas. Indonesia negara panas, Jakarta hujan ya kemarin seharian, siang, sore, malam. Tetap aja suhu udaranya panas bro, nggak bisa bilang dingin ya, memang agak dingin, agak adem, tetapi tetap panas ya. Jadi Indonesia ini memang negara panas. Jadi kalau Anda beli LED yang alasan pedagangnya adalah panas karena ngedrop karena panas, berarti tidak cocok dipakai di Indonesia karena Indonesia negara panas. Beda dengan negara yang ada saljunya ya, 4 musim itu beda ya. Jadi Indonesia ya berarti tidak cocok Anda beli LED yang ngedrop seperti itu ya. Jadi makanya syarat pertama watt dan luxnya harus gede, syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop ya, harus stabil. Nah, itu saya lebih prefer stabil dibandingkan Anda beli bohlam ngedrop. Nah, banyak permasalahan begini, orang beli saya Sabtu Minggu kemarin dengerin orang curhat di WhatsApp, saya sudah beli merek ini, merek itu, F3 sudah beli, DHP sudah beli. Kenapa ya saya pakai DHP 2 bulan doang terang, terus selanjutnya
udah merasa nggak terang atau meredup. Nah itu karena lifetime-nya pendek. Jadi Anda mau mencari LED yang lifetime-nya panjang atau lifetime-nya pendek. Kalau saya lebih prefer Anda mencari lifetime yang panjang dan stabil. Jadi segitu dari awal sampai mobil Anda jual segitu-segitu aja. Itu lebih bagus dibandingkan Anda beli yang terangnya hanya 1 bulan terus sisanya meredup. Ya, seperti itu. Makanya kenapa ada bolam yang saya sebut heavy duty. Banyak orang merendahkan tipe bolam ini. Ah, ngapain lu beli bolam jual bolam begitu, udah ketinggalan zaman, udah nggak terang. Tetapi ya keunggulan dari tipe ini lifetime-nya panjang, Bro. Ya, stabil lifetime panjang. Ya, bisa diservis. Dalam arti kalau chipnya rusak kita tinggal replace, selesai. Gitu ya. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah soal adjustable. Nah, ini di sini ada proyektor yang dipakai di mobil tersebut, proyektor halogen H11 ya. Nah, kalau bohlam ini Anda gampang tinggal pasang seperti ini. Tinggal vertikal saja, dorong maju selesai. Ya, karena ini ada garis panduannya, ada tertulis merek juragan lampu, kita harus memasang dia vertikal. Ya, Anda mau mencoba masang horizontal boleh, tetapi saya rekomendasi adalah vertikal dan dorong maju. Anda bohlam ini bisa ditarik mundur sedikit untuk mengatur foreground-nya. Ya, jadi ini ada garis panduannya. Nah, kalau yang tipe ini agak sulit karena bohlam ini tidak ada garis panduan, makanya saya lebih prefer bohlam ini adalah untuk fog lamp. Ya, jadi Anda tidak tahu di mana dia vertikalnya atau horizontalnya untuk Anda orang awam. Tetapi kalau Anda beli di saya, mau nggak mau saya pandukan. Ya, seperti itu. Jadi pemasangan bohlam itu harus vertikal. Nah, harus vertikal itu kenapa harus vertikal? Karena ini adalah tipe sorotan samping. Ya, ini LED adalah tipe sorotan samping, jadi kita harus memasang dia adalah vertikal. Ada tujuannya ya. Kenapa? Supaya hasil outputnya kan bagus gitu ya. Ya, ada tujuannya. Jadi ada tujuannya, bukan sembarangan kita ini. Nah, ini bohlam ini akan mempunyai 2 buah fokus untuk chip kuning dan chip putih. Nah, Anda harus mencoba ya mana yang menurut Anda bagus. Ya, seperti itu. Bohlam ini juga bisa adjustable, jadi Anda bisa menaruh bohlam ini posisinya begini atau posisinya begini. Ini bisa. Jadi akan menghasilkan output yang berbeda. Karena bohlam ini adjustable dan bohlam ini juga bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini semua kecil, Bro. Ya, bayangan gelap ini kecil. Makin kecil makin bagus, ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus tuh, ya. Hampir tidak ada, ya. Nah, kalau ada bayangan gelap, tentu Anda rugi. Kenapa rugi? Nanti saya jelaskan. Ruginya adalah karena ini tipe sorotan samping. Nah, ini bayangan gelapnya kecil, Bro. Nggak gede, tuh. Ya. Walaupun ini agak gede, tetapi masih oke lah. Yang penting adalah tidak gelap dan tidak besar, intinya itu aja. Ya, kenapa saya bilang harus bayangan gelapnya kecil? Karena LED ini dipasang vertikal. Dipasang vertikal, ini proyektor, bagian yang diarsir ini adalah bagian yang paling penting. Jadi mangkok di dalam ini harus chrome. Kalau tidak chrome, berarti dia tidak bisa memantulkan cahaya sebanyak mungkin ke jalan. Ya, kalau proyektor Anda sudah masalah gara-gara pakai watt gede atau gara-gara pakai HID, di dalam itu kromannya itu udah nggak kinclong. Kroman itu harus mengkilap. Kalau udah nggak kinclong berarti tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik. Berarti artinya output di jalan tidak padat. Seperti itu. Nah, makanya kenapa bayangan gelap ini harus kecil? Karena yang di bagian yang diarsir ini adalah diumpamakan tangan saya, bowl, mangkok. Nah, mangkok ini kalau keterima bayangan gelap berarti kan kurang cahaya. Nah, kurang cahaya berarti kurang padat nanti di tengah. Seperti itu. Jadi makin dia tampungannya makin gede, cahaya dia makin banyak, tentu dipantulkannya makin padat seperti itu. Ya, makanya bagian mangkok ini tidak boleh kekurangan cahaya. Makin kurang cahayanya, makin outputnya nggak bagus. Makin kurang padat seperti itu. Jadi penting untuk memilih bohlam yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Bohlam ini semua tidak storing ya, apalagi ini buat mobil kecil. Storing itu lebih berasa di getaran mesin segala macam ya. Storing itu bisa mengganggu radio mobil Anda, mengganggu sensor ya. Mungkin Anda yang belum pernah mengalami yang nggak percaya, tapi kalau yang sudah mengalami pusing 7 keliling baru percaya ya. Seperti sensor ABS bisa nyala,
mobil jadi lemot, segala macam itu banyaklah penyakitnya storing ya. Saya banyak terima WhatsApp cerita-cerita orang, tetapi kalau Anda yang belum mengalami, Anda nggak percaya. Ya, nggak masalah, tapi intinya adalah bolam ini tidak storing, jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini ada heatsink, ada kipas, jadi aktif. Ada dua, satu aktif, satu pasif. Penting, karena banyak LED di pasaran cuma pendinginan aktif, yaitu kipas tanpa heatsink. Dan ini juga teknologinya sudah double cooper PCB, jadi 2 layer batang tembaga. Ini pun sama, ada 2 layer batang tembaga, ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya, seperti itu. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless. Sama sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless. Drivernya di dalam, jadi tinggal colok soket, begini colok nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Ya, keunggulannya masing-masing apa? Kalau yang Cree bisa diservis chipnya, kalau ini rusak buang. Nah, kita sekarang akan mendemokan hasil outputnya jika Anda menggunakan bolam JL3 ini. Kita akan kasih lihat di tembok. Ya, kita akan kasih lihat di tembok hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya di tembok, kita bisa lihat bersama. Nah, ini hasilnya kalau menggunakan bolam JL3 di mode lampu warna putih. Nah, kalau ini kita ganti di putih kuningnya 4300 Kelvin, ini di warna kuningnya di 3000 Kelvin ya. Kita bisa membalik dia. Ini kan posisinya di sini, nah kita balik nih. Nah, ini kita balik. Nah, seperti ini. Nah, kita akan kasih tunjuk hasilnya ya. Nah, ini putihnya, ini putih kuningnya. Jadi kalau ini chip kuning di atas ya. Jadi hasil kuningnya akan lebih dekat di bawah. Kalau saya sih rekomendasi sih tipe kuningnya memang di bawah ya. Jadi tipe chip kuningnya di bawah lebih bagus dibandingkan chip putihnya di atas. Tapi intinya ini Anda bisa setting sendiri. Nah, buat Anda yang beli di saya, Anda silakan konsultasi lebih lanjut lah, silakan di WhatsApp ya, karena ini kan kita berbicara secara umumnya, tetapi kadang-kadang pas prakteknya Anda menemukan masalah tersendiri, ya silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi ini seperti Anda workshop, kita berbicara secara umum, tetapi kalau jika ada masalah Anda bisa WhatsApp saya lebih secara personal ya. Nah, ini yang output Cree XHP 50 second generation dan warnanya cuma satu, warnanya putih. Anda bisa lihat hasil outputnya lebih lebar mana, dan ini bolam juga bisa disetting ditarik mundur sedikit supaya outputnya lebih foregroundnya lebih terbuka ya. Ini juga bisa di adjustable, ini kita adjustable tuh ya. Terserah Anda mau memilih yang mana ya. Semua keputusan di tangan Anda, harganya hampir sama, mirip, satu warna, VS 3 warna. Keunggulan tipe ini heavy duty, ya, bisa di-upgrade, bukan di-upgrade, bisa di-service. Sebenarnya sih bisa di-upgrade, tapi kita tidak melayani upgrade dulu karena waktunya nggak ada, ya. Karena upgrade itu nggak gampang. Ya, masing-masing ini di-order untuk Agya TRD atau apa sih, Alia atau Agya TRD, pokoknya yang versi proyektor. Ini adalah untuk Toyota Fortuner VNT, sama-sama tipe H11 untuk halogen, proyektor halogen ya. Keputusan di tangan Anda, terserah Anda mau memilih yang mana, silakan, mana yang terbaik buat Anda ya. Oke, jika Anda suka barang ini, Anda bisa cek deskripsi di bawah, nanti ada link di Bukalapak, ada link di Tokopedia, ada link di Shopee. Silakan Anda beli di marketplace, Anda mau beli langsung ke saya, Anda silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Oke, terima kasih.